Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memerintahkannya kepada kita. Beranjak daripada surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ayat ini mengandung makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengetahui semua gerak-gerik kita. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah mendapatkan taufik dari Allah mengangkat ayat ini sebagai pembukaan bab beliau, bab merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lalai Bapak Ibu sekalian merasa atau menganggap Allah tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan dan yang kita terang-terangkan. Dan kita bisa saja memanipulasi data, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Semua itu akan terpaparkan dengan sangat jelas. Juga dalam surah Al-Hadid ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Juga di dalam surah Al-Imran ayat 5, tentu ini Al-Hadid ayat 4 menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya bersama dengan hamba-hambanya. Juga surah Al-Imran ayat 5 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Juga dalam surah Al-Fajr ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad benar-benar mengawasi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak luput baginya apapun. Tentu rahmatnya sangat luas bagi orang yang berbuat salah untuk bertaubat, tetapi juga azabnya akan sangat pedih bagi orang yang terus-menerus melanggar. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya sebagaimana sudah kita pernah paparkan di bab taubat masalah itu. Tetapi kita harus sadari kalau Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Juga dalam firman Allah yang lain surah Ghafir atau surah Mu'min ayat 19, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah sangat mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi kalau seseorang mungkin bisa melihat ke arah A tapi sebenarnya tujuannya dia mengarah ke B. Mungkin orang-orang bisa melihat seakan-akan dia merekayasa pandangan matanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui masalah itu. Dan dibahasakan di sini mata yang berkhianat artinya orang kalau lihat seakan-akan dia melihat ke arah satu titik. Padahal sebenarnya tujuan dia adalah kadang-kadang dia melirik ke kiri atau ke kanan. Dan Allah mengetahui semua masalah itu. Juga apa yang disembunyikan oleh hati. Mungkin dia bisa senyum di depan orang, tapi ternyata hatinya menggerutu misalnya. Maka ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengadili hambanya sesuai dengan pengetahuannya yang maha luas. Kemudian pelajaran yang lain kita bisa ambil, pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah tentang masalah rukun iman. Dan rukun iman kita sudah tahu ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, pada hari kiamat dan juga kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka ini saudaraku seiman menjelaskan tentang rukun iman, dan iman artinya mengingkarkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Maka pada saat kita mengatakan saya beriman kepada Allah, lisan kita sudah mengucapkan, hati kita harus meyakini keberadaan Allah, lalu kita mengaplikasikan dengan anggota tubuh kita. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Ya, seperti itulah. Kemudian kepada malaikat-malaikat juga sama. Ya. Ini hal-hal yang gaib, yang kita tidak bisa lihat. Gaib artinya belum terjangkau oleh mata manusia selama hidup di dunia. Tapi kita wajib imani keberadaannya. Ini sudah sering kita sebutkan dan tentu teman-teman bisa kembali ke kajian-kajian
yang sudah kami sampaikan di bab kitab Minhajul Muslim, bab iman kepada malaikat. Dan sudah saya sebutkan juga ada dua surah, surah Al-Mursalat dan An-Nazi'at, ya, yang menjelaskan tentang malaikat-malaikat itu. Dan sudah banyak sekali buku-buku para ulama yang merincikan tentang masalah rukun iman ini. Insya Allah juga nanti mungkin pada saat terlintas di babnya sendiri, mudah-mudahan nanti kita juga bisa akan paparkan itu. Lalu iman kepada kitab-kitab, dan kitab yang diturunkan Allah SWT, sebagian ulama mengatakan 4 dan sebagian lagi mengatakan 5. Yang wajib kita imani, tentu Allah turunkan mungkin kitab banyak, tapi yang merupakan rukun kita, rukun iman kita yang ketiga setelah malaikat iman kepada kitab-kitab adalah kitab Taurat yang turun kepada Musa alaihissalam, Zabur kepada Daud alaihissalam, kemudian Injil kepada Nabi Muhammad SAW dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagian ulama menambahkan yang kelima, tapi ini dimasukkan dalam poin pertama adalah suhuf Nabi Ibrahim. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-A'la, Inna hadha lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini sudah dijelaskan semua di suhuf-suhuf, di lembaran-lembaran sebelum Al-Quran turun, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Gitu kan? Berarti Nabi Ibrahim AS juga punya kitab. Allah alam, jadi kalau kita urutkan dari Nabi Ibrahim AS, suhuf Nabi Ibrahim, kemudian Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tentu kita beriman tentang keberadaannya, tetapi yang kita terapkan hukumnya adalah yang terakhir, Al-Quran. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus 124.000 Nabi, di antaranya 313 Rasul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dan yang wajib kita imani, yang kita tahu namanya, kisahnya 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Tentu ini dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad alaihi wassalam. Jadi kita baca kisahnya, kita ketahui, dan sekarang sudah tidak asing. Bahkan dalam program, saya lihat program azan, ya, dan arah kiblat yang ada banyak di aplikasi itu, kalau kita klik di situ akan juga termasuk ada penyebutan 25 Nabi dan Rasul, ya, nama-nama mereka. Dari Adam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib, ya, kemudian Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, kemudian Yusuf, Daud, Sulaiman, Ilyasa, ya, kemudian Ayub, Zakaria, Yahya, kemudian masuk di dalamnya adalah Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini semua adalah nama-nama yang sudah masyhur, dan Nabi SAW mengatakan, namakanlah anak-anak kalian dengan nama para nabi-nabi. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, yang kelima adalah masalah ihsan dalam hadis ini, dan ini jadi saksi bahasan kita. Dan ihsan adalah pada saat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, apa itu ihsan? Maka dikatakan ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya, yakinlah dia sedang melihatmu. Ini ihsan. Artinya kita selalu merasa diawasi oleh Sang Pencipta Allah. Ya. Itu tingkat tertinggi. Sebagian ulama mengatakan ini levelnya. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Semua muhsin, semua orang yang sudah sampai pada level merasa diawasi oleh Allah, dia mukmin dan dia muslim. Semua mukmin pasti muslim, tapi belum tentu muhsin. Semua muslim ya muslim saja, tapi belum tentu muslim itu mukmin. Seperti contoh misalnya, pernah ada Arab Badui datang lalu syahadat di hadapan Nabi SAW. Begitu keluar dari masjid dia mengatakan, amanna, kami telah beriman. Allah turunkan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kalian buru-buru mengatakan sudah beriman, tapi katakan kami baru masuk Islam. Artinya kalau orang baru mengerjakan 5 rukun Islam, dikatakan dia muslim. Kalau dia ikutkan dengan keyakinan 6 rukun iman, maka dia mukmin. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah, dia muhsin. Ini level yang tertinggi masalah ihsan. Selalu merasa diawasi oleh
sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya juga Jibril alaihissalam bertanya, kata sebagian ulama berurut seperti ini. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ya, seperti itulah. Kalau orang sholat Allahu Akbar, tapi dia masih belum masuk iman dalam hatinya, dalam arti kata dia jadikan ini sebagai perintah agama, tapi Allah enggak ada, ya. Malaikat catat enggak ini? Nanti saya terima hari kiamat enggak? Ini masih muslim. Tapi kalau dia sholat Allahu Akbar, Allah ada. Ini saya akan terima pahalanya hari kiamat. Malaikat sedang mengawasi saya sehingga menulis. Maka dia mukmin. Seperti itulah. Dan ihsan ini tentu akan didapatkan kalau seseorang sudah mengamalkan kelima rukun Islamnya dan juga dia kuatkan dengan keyakinan keenam rukun iman. Tidak mungkin sampai ke level muhsin tanpa melalui muslim dan mukmin. Kemudian kita ambil pelajaran yang keenam dari hadis ini. Pertanyaan tentang hari kiamat. Karena Jibril AS bertanya, beritahukan kepadaku kapan kiamat itu. Kata Nabi SAW, orang yang sedang ditanya dan orang yang bertanya tidak lebih tahu. Artinya, kalau Jibril dengan Nabi Muhammad SAW saya tidak tahu kapan kiamat, apalagi kita. Tapi kita wajib imani kalau dia akan terjadi. Tidak ada yang tahu kapan, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu masalah itu. Bahkan ada sebuah riwayat yang disebutkan kalau kiamat akan terjadi pada hari Jumat, ya. Dan pada saat tiba pagi hari Jumat, maka seluruh makhluknya Allah, kecuali jin dan manusia, menegadahkan hewan-hewan kepalanya ke langit sambil menunggu apakah sangkakala ditiup atau enggak. Kalau mereka lihat matahari terbit, maka mereka pun beraktivitas seperti biasa. Jadi memang hari kiamat akan terjadi. Dan ada surah Al-Qiyamah namanya dalam Al-Quran. Ada surah Al-Haqqah, ya. Semua itu bicara masalah hari kiamat. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang kiamat. Dan kiamat itu banyak sekali namanya. Ada kiamat, ya, hari kebangkitan maksudnya. Ada juga hari din, maliki yaumiddin. Ad-din itu raja pada hari pembalasan, ya. Kemudian ada juga hari pemutusan, ya. Maksudnya keputusan yang akan diambil, siapa yang selamat dan siapa yang celaka dan seterusnya, ya. Kemudian kita masuk di sini masih di poin yang sama, di poin ke-6 tentang hari kiamat pasti akan terjadi. Karena Nabi SAW mengatakan yang bertanya dan yang ditanya tidak lebih tahu, dan ini termasuk adab Nabi SAW. Nabi nggak bilang tidak ada yang tahu itu, tapi Nabi SAW bilang yang bertanya dan yang sedang ditanya dua-duanya tidak tahu. Ini berarti adab yang luar biasa dari guru setiap muslim dan semua manusia, Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril bertanya, beritahukan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Kita boleh berikan poin sendiri ini. Faedah yang ketujuh yang diambil dari hadis adalah penyebutan tentang sebagian tanda-tanda hari kiamat, bukan semuanya. Tentu di sini yang akan disebutkan oleh Nabi SAW adalah sebagian ulama mengatakan tanda-tanda kiamat yang pada saat itu belum disampaikan kepada para sahabat. Sebab tanda-tanda kiamat banyak dan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan, ya, tidak akan terjadi kiamat kecuali sudah terlihat tanda-tanda lahirnya aku, diutusnya aku, meninggalnya aku. Tiga ini saja Nabi SAW sudah tanda-tanda hari kiamat, gitu kan? Kemudian tersebarnya penyakit taun atau kusta, itu terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu, gitu kan? Dan banyak tanda-tanda kiamat, sampai ulama merincikan mengatakan ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu sudah berjalan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai nanti menjelang keluarnya tanda-tanda kiamat besar. Sementara kalau tanda-tanda kiamat besar disebutkan dalam hadis ada 10. Tentu tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Ada yang sudah terjadi seperti lahirnya Nabi SAW, diutusnya beliau, meninggalnya beliau, tersebarnya penyakit kusta di tengah muslimin dan banyak merenggut nyawa itu di zaman Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga tanda-tanda hari kiamat, kerajaan muslimin mencapai seluruh wilayah di muka bumi. Dan itu di zaman dulu khilafah-khilafah termasuk Utsmaniyah bisa menguasai kurang lebih setengah dunia, gitu kan? Itu pertanda. Dan juga nanti menjelang hari kiamat akan
tersebar kekuatan muslimin, bahkan seluruh muka bumi ini akan masuk Islam pada saat Nabi Isa alaihissalam turun. Itu nanti kita jelaskan di tanda-tanda hari kiamat besar. Kemudian yang sedang terjadi tentunya ada hadis Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai minuman keras dan perzinahan dihalalkan dan diganti dengan selain namanya. Ya. Kayak sekarang kan minuman-minuman keras bisa diganti namanya, ya. Atau misalnya dikatakan dihilangkan alkoholnya misalnya, atau apalah namanya. Maka khamr yang tadinya haram, bahkan hukumannya berat dalam Islam, bagi pemabuk harus dicambuk. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang minum khamr maka cambuklah ia. Kalau dia kembali cambuk lagi, kalau dia kembali cambuk terus. Jadi, sampai Nabi SAW menerapkan 40 derah cambuk, Abu Bakar 40, Umar ditingkatkan jadi 80. Karena wilayah makin luas dan makin banyak pemabuk pada saat itu. Orang-orang yang baru masuk Islam biasa mabuk, lalu dijelaskan hukum, mereka tidak menerimanya, maka dihukum lebih berat. Lalu di zaman Utsman dan Ali radhiyallahu anhum dikembalikan 40 derah, ya, dicambuk. Dan ini contohnya. Dan perzinahan, sekarang zina diganti dengan hiburan, ya. Orang mau katakan karaoke bukan tempat zina kok Ustaz. Baik, dia duduk laki-laki bisa ditemani sama perempuan, gelap-gelap nyanyi-nyanyi berdua. Bukankah itu khalwat dan terbuka pintu syaitan? Kata Nabi SAW, kalau laki-laki dan perempuan berdua maka yang ketiganya syaitan. Diskotik dibahasakan dengan hiburan. Jelas-jelas orang datang melakukan kemaksiatan. Gelap, bisa minum khamar, bisa berzina, ya. Dan banyak sekali tempat-tempat yang dianggap hiburan. Sampai tempat-tempat perzinahan pakai pelang-pelang, lampu yang terang. Orang setiap saat bisa mampir, naudzubillah, berzina. Maka itu jadi halal, kesannya dikemas. Itu tanda-tanda kiamat. Itu depan mata kita bisa lihat, gitu kan. Kemudian juga tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dan itu luar biasa di zaman kita, gitu ya. Itu sudah sangat biasa dari sisi pakaiannya, penampilannya, pekerjaannya, coba tumpah tindih, ya. Itu tentu sebagian ya yang terlintas di benak saya sekarang yang sedang terjadi. Ada tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi, seperti misalnya ada hadits Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Furat mengeluarkan gunung-gunung emas. Sungai Furat itu di Turki, orang sebutkan sungai Ufrat, ya. Sungai Furat dalam bahasa Arab ini, Furat dikatakan, itu nanti akan mengeluarkan gunung-gunung emas pada menjelang hari kiamat nanti. Dan kata Nabi SAW, maka manusia akan saling bunuh-membunuh karena memperebutkannya. Dan janganlah kalian ikut-ikutan. Artinya nanti akan berperang bukan cuma umat Islam, siapa saja berusaha memperebutkan itu. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian ikut-ikutan. Lalu para sahabat, karena dari setiap 100 jiwa, 99 akan mati. Karena banyaknya korban. Artinya kalaupun 1 juta orang berarti cuma 1% yang selamat, sisanya mati semua. Maka ada sahabat bertanya, Rasulullah, kalau begitu kenapa masih ada saja orang yang mau ikut-ikutan? Kata Nabi SAW, karena dia berharap dialah yang satu itu. Setelah terjadi itu nanti, maka banyak sekali korban. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan Nabi SAW bersabda, nanti akan lewat di depan gunung-gunung emas itu, pencuri yang pernah dipotong tangannya karena mencuri dulu. Waktu dia pernah mencuri, kena hukum Allah, dipotong tangannya. Dia lewat, lalu kemudian dia mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Dia bilang pada emas itu, ya. Karena sungguh tanganku dipotong dulu karena kamu. Lalu dia meninggalkan dan tidak mengambil sedikit pun. Karena sudah sangat benci melihat bagaimana gara-gara emas itu justru banyak manusia yang terbunuh, ya. Itu contoh. Itu belum terjadi tentunya. Ada juga hadits Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arab kembali menjadi kebun-kebun, ya, hutan-hutan dan lautan. Kita tahu sekarang Jazirah Arab padang pasir semua. Kalau dikatakan Jazirah Arab berarti Saudi lah sekarang, ya. Jadi itu satu hal yang luar biasa gitu. Nah, beberapa tahun terakhir ini tentu di beberapa wilayah Saudi, terutama daerah Tabuk, ya, itu sudah sering turun salju. Dan kalau musim panas di Saudi kan panas sekali, maka es itu banyak yang mudah meleleh, mencair. Sampai saya tahun lalu di musim dingin tahun lalu di Saudi dikirimkan sama teman-teman dari Saudi, ada cuplikan
waktu salju-salju itu meleleh, maka rupanya dia masuk ke padang pasir di bawah dan membuat padang pasir itu bisa jalan seperti air, seperti lautan. Karena di bawahnya ada air yang membuat tanah itu bisa jalan. Dan itu adalah cara yang paling cepat sebenarnya, salju itu cara paling cepat menyuburkan tanah. Makanya selesai musim salju biasanya akan datang musim semi, ya, tumbuhan gitu. Maka ini bukan mustahil kata sebagian ulama, kemungkinan besar ini penyebab nanti Jazirah Arab kembali subur. Ya. Tanda-tanda hari kiamat. Dan sebagian ulama mengatakan awalnya Jazirah Arab memang sangat subur, karena dari hadits Nabi SAW ini menandakan memang subur. Lalu berjalan waktu dan bukan mustahil ini terjadi pada saat terjadinya banjir besarnya Nuh alaihissalam. Maka tertutuplah sebagian besar wilayah Jazirah Arab yang tadinya sungai segala macam dengan debu-debu, gitu kan? Karena air meluap, seluruh bumi ini tenggelam pada saat itu. Itu Allah alam ijtihad, ya, ulama. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, ya, yang belum terjadi. Termasuk yang belum terjadi adalah Malhamah Kubra, peperangan besar terjadi antara muslimin dengan kaum Nasrani. Ya, yang kata Nabi SAW, nanti akan terjadi, ya, koalisi antara kalian dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini maksudnya orang-orang Romawi, orang Nasrani, untuk memerangi satu kaum, entah siapa mereka, karena tidak disebutkan siapa mereka. Terjadi koalisi, lalu kita akan memerangi mereka sampai kalian akan memenangkan peperangan. Setelah semua pada bubar, kemudian sebagian pasukan muslim yang di negeri Syam bertemu dengan pasukan Nasrani dari negeri Syam juga itu. Lalu satu pasukan Nasrani akan mengangkat simbol mereka atau bendera mereka, kemungkinan adalah bendera salib. Kemudian mengatakan kamilah yang telah memenangkan peperangan. Maka si prajurit muslim mengatakan, kan kita sama-sama berkoalisi. Intinya terjadi cekcok antara mereka. Lalu kata Nabi SAW, Allah pun memuliakan sekelompok muslim di situ untuk mati syahid, terbunuh semua hari itu. Hari kedua datang lagi sekelompok orang muslim yang bersatu, bersumpah atas nama Allah tidak akan kembali sampai mereka mati syahid. Maka Allah pun memuliakan mereka dengan mati syahid. Hari ketiga juga begitu. Ya, sekelompok berkumpul lalu berperang, lalu mereka mati syahid. Dan hari keempat berkumpullah seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Dan kalian akan menghadapi Bani Ahmar yang memiliki 80 bendera. Artinya perang besar-besaran gitu ya. Allahu a'lam. Kapan kita nggak tahu. Kuasa Allah. Tapi ini informasi wahyu. Ya, kita menyampaikannya. Maka pada saat itu kalian akan memenangkan peperangan. Terjadi peperangan entah juga berapa lama, sampai akhirnya kalian sampai ke Rum, jantung Rum. Sebagian ulama, sebagian mengatakan bahwasanya itu kemungkinan adalah Vatikan, tempat pusatnya gitu kan. Kemudian kalian akan meruntuhkan temboknya dengan takbir dan tahlil. Karena banyaknya pasukan muslim dengan ini, maka runtuhlah temboknya, ya. Dan pada saat itu iblis ketakutan jangan sampai Islam menyebar, maka dia pun menjelma jadi manusia dan masuk di tengah-tengah pasukan muslimin dan berkata, Dajjal telah keluar di tengah-tengah keluarga kalian, maka pulanglah. Nah, pada saat itu muslimin pun bubar, mereka pulang ke rumah-rumah mereka masing-masing, dan ternyata itu adalah berita bohong. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar pertama, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal diambil dari kata-kata Dajalah yang berarti kekacauan, yang dia akan buat kekacauan. Dan Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, dari anak Adam yang memang akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan Nabi SAW sudah sebutkan, mengatakan tidak ada satupun Nabi kecuali sudah mengingatkan tentang Dajjal al-A'war, Dajjal yang buta matanya, karena matanya satu buta, ya. Satu melihat, satu buta. Dan kata Nabi SAW juga, Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian selama dan berputar di muka bumi selama 40 hari. Ya. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiga seperti sepekan. Berarti kalau 40 hari dikurangi 3 hari, satu hari pertama seperti setahun, yang kedua sebulan, yang ketiga sepekan. Berarti setahun, sebulan, sepekan, ya. Dan sisanya, sisa 37 hari dari 40 hari tadi seperti hari-hari kalian. Berarti kalau kita gabungkan, sebagian ulama mengatakan
Hari pertama seperti setahun, berarti betul-betul setahun, maksudnya dia keliling di muka bumi setahun. Tambah sebulan, tambah sepekan. Sisanya 37 hari, kalau kita hitung adalah sebulan sepekan. Kan gitu. Karena kan kalau kita ambil 30 hari satu bulan, berarti tambah 7 harinya sepekan. Bertambah sebulan sepekan. Kalau kita gabungin di situ, berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Ya. Itu sebagian ulama berisihat dengan itu. Maka Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi dan dia akan memasuki semua wilayah di muka bumi kecuali Mekkah dan Madinah. Mekkah dan Madinah. Dan setiap kali Dajjal mau masuk ke Madinah dan Mekkah, maka dia akan menemukan malaikat menghenduskan pedangnya dan melarangnya. Dajjal nanti akan sampai ke Madinah lalu berkata kepada para pengikutnya sambil naik ke gunung yang tinggi lalu melihat ke arah Masjid Nabawi. Dia mengatakan, apakah kalian melihat itu? Istana putih itu? Maka para pengikutnya mengatakan, iya. Kata Dajjal, itu adalah istananya Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk menjangkaunya. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih ya, dari Jawa. Apalagi kalau selesai nanti pembangunan yang akan dilakukan 4 kali lipat semua dengan marmer putih, maka memang seperti itu yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi yang sangat luar biasa karena dia fitnahnya besar. Makanya kita selalu disuruh baca sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnahnya Masih Dajjal. Al-Masih artinya yang terusap matanya. Dajjal adalah pembuat kerusakan ini. Kata Nabi SAW, dan dia akan keluar dari Khurasan, ya, dari Iran, wilayah Iran. Dari sebuah wilayah yang bernama Yahudiyah. Maksudnya sebuah kampung atau kota bernama Yahudiyah. Dan sekarang di Iran ada kota nama itu. Yang diikuti oleh 70.000 dari orang Yahudi Asbahan. Yahudi orang sana. Dan Iran termasuk sekarang negara yang mengatasnamakan Islam yang paling banyak menampung orang Yahudi. Ya. Maka hadis Nabi SAW tidak mungkin salah. Gitu. Akan keluar dari sana 70.000 orang, lalu dia buat kerusakan di muka bumi. Semua lereng, semua lembah, semua kota akan didatangi oleh dia. Bagaimana caranya Allahu a'lam. Dan Dajjal kata Nabi SAW akan memiliki banyak sekali gunung-gunung makanan. Dan pada saat itu manusia banyak mengalami kelaparan. Maka banyak orang beriman kepadanya, menganggap dia Tuhan karena dia bisa memberikan makanan dan minuman. Dan setiap kali datang sebuah wilayah dia buat fitnahnya. Di antaranya dia akan mendatangi kepada satu pimpinan wilayah. Mungkin kalau kita raja, presiden bisa jadi. Lalu kemudian dia mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Maka orang itu pun berkata, kau manusia biasa seperti saya. Bagaimana bisa ngaku Tuhan? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau percaya saya sebagai Tuhan? Kata orang itu, tentu saja. Kalau kau hidupkan orang tua saya percaya. Tunjukkan di mana kuburannya, kata Dajjal. Ditunjuk. Lalu Dajjal berkata, keluarlah. Lalu terbukalah kuburan kedua orang tuanya. Keluarlah. Kemudian berkatalah kedua orang tuanya, anakku, dia adalah Tuhanmu, berimanlah kepadanya. Maka kepala wilayah itu pun kufur, dan kufur semua orang wilayahnya. Dan setiap wilayah yang beriman kepada Dajjal maka akan jadi subur, makmur. Dan setiap wilayah yang menganggap dia adalah Dajjal maka menjadi sulit, hujan jarang turun. Jadi cobaan fitnah pada saat itu. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, menghindarlah. Dan walaupun kalian harus ke gunung, menghindarlah walaupun kalian harus ke gunung. Dan kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, imanku kuat maka aku bisa menghadapinya. Kemudian dia tiba-tiba jadi pengikutnya. Jadi nggak boleh. Ya. Tapi kalau ketemu, dalam riwayat lain kata Nabi SAW, tapi kalau kalian ketemu, kokohkanlah. Artinya jangan sampai kalian gentar. Kata Nabi SAW, ketahuilah, Tuhan kalian tidak buta dan Dajjal buta. Ya. Riwayat lain buta mata kanannya. Riwayat lain juga menjelaskan Dajjal memiliki rambut yang keriting-keriting, kemudian dahinya lebar, dan juga memiliki mata yang rusak seperti anggur yang kering. Ya, dan dia mengaku sebagai Tuhan, dan tentu kita bisa bedakan. Kata Nabi SAW pun, semua mukmin atau semua muslim akan bisa melihat di dahi Dajjal tertulis huruf kafara atau kufur. Ya. Itu disebutkan tentunya. Dengan hikmah Allah SWT, orang mengerti atau tidak mengerti bahasa Arab, dia bisa memahami masalah itu. Allahu alam juga apakah itu tulisan dalam bahasa Arab atau tidak. Mungkin kuasa Allah nanti bisa dilihat
Setiap orang dengan bahasanya masing-masing kita nggak tahu, tapi Dajjal akan ketahuan dengan itu. Kemudian Dajjal pun terus akan keliling sampai dia tiba di Madinah, dan pada saat tiba di Madinah dalam sebuah riwayat dia akan menggoncangkan atau meletakkan telapak kakinya sehingga terjadilah gempa di Madinah dan keluar semua orang munafik. Semua orang munafik akan keluar menjadi pengikut Dajjal. Wa na'udzubillah. Kemudian tersisa pada saat itu orang-orang beriman saja. Keluarlah seorang anak muda pada saat itu yang kata Nabi SAW orang yang paling baik imannya di zaman itu. Dia akan keluar dari Madinah lalu ditangkap oleh Dajjal. Lalu Dajjal mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Kata anak muda tersebut, kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka tiba-tiba saja kata dalam riwayat ini kata Nabi SAW, maka Dajjal pun menggergaji dua, memotong dua anak muda tersebut dari kepalanya sampai kemaluannya sehingga terbelah dua. Lalu semua pengikutnya bersorak-sorak tentu melihat kejadian tersebut. Dia pun membelah kata Nabi SAW dari kepala sampai ke kemaluannya, kemudian dia melewati tengah-tengah potongan tersebut, lalu dia mengatakan hiduplah, maka tiba-tiba bersatu kembali. Maka pada saat itu Dajjal pun mengatakan, apa kau sudah percaya saya Tuhanmu? Maka anak muda tersebut berkata, saya tambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, setelah itu dia berusaha membunuh anak tersebut, dia tidak bisa lagi. Allah menjaganya. Tapi itu di antara kisah. Ringkas cerita, Dajjal nanti akan terus keliling muka bumi sampai dia tiba di Palestina. Terakhir di Palestina nantinya. Dan dia akan masuk di sana ya, sambil merayakan kemenangannya. Lalu akan keluar dari Madinah seseorang yang diberikan julukan Mahdi. Ya. Dan Mahdi ini kata Nabi SAW adalah seseorang yang bernama seperti namaku, Muhammad bin Abdullah, dari keturunanku. Ya. Tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku, karena tidak ada orang yang sama akhlak Nabi SAW. Yang Allah memperbaiki keadaannya dalam sehari semalam. Artinya tadinya orangnya biasa-biasa saja, bukan orang faham agama. Allah SWT bisa membuat dia faham agama. Lalu kemudian orang-orang di Madinah pada mengatakan kepadanya untuk membaiatnya menjadi pemimpin perang untuk mengejar Dajjal. Dajjal sudah buat kerusakan di muka bumi. Maka dia pergi ke Mekah diikuti oleh 300 orang dan seterusnya sampai akhirnya dia diangkat jadi pemimpin. Lalu kemudian dia memimpin pasukan tersebut sampai tiba di Masjid Menara Putih di Damaskus, ya, ibu kota Syria. Dan di situ di Masjid Menara Putih itu sebagian ulama mengatakan adalah masjid jami'nya, dan sekarang memang dikenal dengan Masjid Putih, ya, Masjid Menara Putih. Maka disitulah datang Mahdi dan akan sholat asar pada saat itu. Kemungkinan dia akan menjamak duhur sama asar tapi ditakhirkan. Maka pada saat itu datanglah tanda-tanda kiamat besar dua. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam dari langit. Kata Nabi SAW, Isa akan turun dari langit dan dari rambutnya menetes air, ya, sambil memegang sayap malaikat. Dan zaman itu dengan hikmah Allah, kata sebagian ulama hadis, muslimin akan menyaksikan itu. Nabi Isa alaihissalam dengan kedua malaikat yang mendampinginya. Lalu kemudian mereka tahu zaman itu adalah zamannya Nabi Isa alaihissalam. Seperti Bapak Ibu dengar sekarang dari saya ini, maka kita orang turun-temurun saling menyampaikan tentang informasi ini gitu. Maka Nabi Isa pun masuk dan dipersilahkan jadi imam, tapi akhirnya Isa mengatakan imam dari kalian. Ya. Maka kata Nabi SAW, itu orang si Mahdi, dijulukan dengan Mahdi, orang yang ditunggu dari turunan Nabi SAW ini, dia salah satu orang yang Nabi sholat di belakangnya. Setelah sholat, Nabi Isa AS pun mengambil alih pimpinan peperangan, kemudian menuju ke Palestina. Setelah itu pasukan muslimin sampai di tembok pintu gerbangnya Palestina, dan pada saat itu Dajjal pun bersorak-sorak, ya. Kemudian dia berkata atau pengikutnya mengatakan pasukan muslimin telah tiba. Maka Dajjal pun dengan sombongnya mengatakan bukakan pintu buat mereka. Dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi Isa AS. Begitu buka pintu gerbang, dia tadinya mau tunjukin ke pengikutnya kalau dia bisa lawan sendirian. Maka begitu lihat Nabi Isa, dia tahu kalau itu masa kematiannya. Maka dia pun melarikan diri sambil melelehkan tubuhnya. Maka Nabi Isa mengejarnya lalu menombak di antara kedua matanya, dan matilah Dajjal pada saat itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya, menghancurkan semua salib, membunuh babi-babi, ya.
Itu dalam riwayat lain tentunya ya. Tapi di sini Nabi Isa AS pun akhirnya membunuh Dajjal dan mati dah Dajjal. Pengikutnya dari kaum Yahudi bersebar di mana-mana. Kata Nabi SAW, kalian akan membunuh orang Yahudi pada saat itu sampai-sampai kalau mereka sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, maka batu dan pohon akan berkata, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia, kecuali pohon Garqad. Pohon Garqad tentu teman-teman bisa ketik di Google, contoh pohon Garqad, nanti akan keluar gambarnya. Ini sekarang subhanallah uniknya, orang-orang Yahudi di Palestina sekarang ini, di negara yang mereka namakan Israel, banyak menanam pohon ini. Ya. Jadi kalau teman-teman lagi umroh plus Aqsa, saya kemarin begitu waktu bimbing, saya sempat bilang sama supirnya, tolong kalau ada pohon Garqad diberhentikan sebentar biar jemaahnya bisa foto, melihat. Jadi mereka tanam ada di jalan-jalan. Ya, karena mereka tahu dan itu diberikan nama juga pohon Yahudi, karena pohon ini saja yang tidak akan bicara. Yang lain semua akan bicara. Ini Yahudi, bunuhlah dia. Seperti itulah. Maka selesailah fitnahnya Dajjal. Ya. Kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat besar yang ketiga. Keluar dia Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku ya, dari anak Adam seperti kita, tapi mereka membuat kerusakan di muka bumi. Dan kalau Bapak Ibu baca surah Al-Kahfi, diceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Di zaman kerajaan Dzulkarnain, ini ada yang mengatakan dia adalah orang saleh, raja saleh. Ada juga sebagian yang mengatakan dia kemungkinan nabi yang diutus. Allahu alam. Tapi yang jelas Dzulkarnain namanya, diberikan julukan. Dzulkarnain ini dulu kerajaannya luas di muka bumi dan akhirnya tibalah dia di wilayah yang ada Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada saat itu orang-orang semuanya pada ketakutan dengan Ya'juj Ma'juj ini karena mereka buat kerusakan. Lalu minta kepada Dzulkarnain untuk mengadili di antara mereka sama Ya'juj. Maka dibuatlah dalam surah Al-Kahfi disebutkan tembok ya dari besi, ya, dari tembaga besi yang dilelehkan lalu dibuat setinggi gunung lalu menutupi mereka. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Ya'juj Ma'juj setiap hari menggali gunung tersebut dan pada saat tiba malam hari mereka mengatakan istirahatlah. Besok kita lanjutin. Pada saat mereka bangun besok kembali lagi utuh. Terus begitu sampai nanti tiba saatnya mereka akan keluar. Dan Nabi SAW sempat mengatakan sebelum beliau wafat, sungguh kecelakaan bagi bangsa Arab karena telah terbuka dari benteng Ya'juj Ma'juj seperti ini. Artinya bisa kelihatan, sudah bisa melihat keluar. Ya. Dan makna daripada kecelakaan bagi bangsa Arab banyak rincian para ulama. Ada yang mengatakan kemungkinan tempatnya tidak tahu dari Jazirah Arab, atau ada kemungkinan pada saat mereka keluar yang paling mereka serang pertama adalah Jazirah Arab yang merupakan basis kaum muslimin, ada Mekah, ada Madinah, gitu kan? Seperti itulah. Maka pada saat itu Allah pun berfirman kepada Isa alaihissalam, kata Nabi SAW, wahai Isa, selamatkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur. Ya, Gunung Tur, ada surah At-Tur dalam Al-Quran, ya, menceritakan tentang Gunung Tur, gunung yang sangat besar. Di situ orang beriman disuruh berkumpul pada saat itu. Karena aku telah keluarkan, kata Allah SWT, hamba-hambaku yang engkau tidak mampu untuk melawannya. Ya'juj Ma'juj ini unik, bukan orang seperti kita. Mereka dari Bani Adam juga, tapi ada ciri-ciri khasnya, gitu kan? Ya, di dahi mereka lebar, mata mereka, bola mata mereka besar, tapi garisannya kecil, sehingga seperti matanya itu mata sipit sebenarnya. Tapi kita tidak katakan ini orang Cina, ya. Tetapi memang matanya itu bulat dan bola mata, kelopak matanya, tapi dia garisannya kecil sehingga kesannya matanya kecil. Dan mereka sangat perusak. Mereka makan ular, makan kalajengking segala macam. Semua orang dibunuh. Selain kelompok mereka dibunuh. Mau orang beriman, mau orang kafir, nggak ada pandangan bagi dia. Semuanya dihabisin. Makanya mereka akan buat kerusakan di muka bumi. Dan salah satu Ya'juj Ma'juj tahu dirinya akan mati kalau dia sudah punya anak 1000. Ya, kalau satu orang sudah punya anak 1000, dia tahu dia akan mati. Jadi nggak ada dari golongan kita yang bergabung sama mereka. Ya, makanya dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi SAW, mereka akan turun di sebuah sungai, kemudian mereka minum dari sungai tersebut, dan yang terakhir mereka datang tidak dapat lagi air. Air sungai habis diminum, saking banyaknya jumlahnya. Ya, kan? Lalu mereka akan buat kerusakan di muka bumi, semua yang ditemuin dibunuh. Pada saat orang-orang semua sudah banyak yang sembunyi, nggak kelihatan lagi, maka mereka akan mengangkat panah-panah mereka ke langit. Kemudian mereka memanahkan panah mereka ke langit, dan sebagai fitnah buat mereka Allah turunkan anak panah mereka dengan berdarah.
Maka mereka mengatakan, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan semua yang di langit. Lalu kemudian Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka, maka Allah pun mengabulkan. Maka dari batang leher mereka keluar binatang kecil yang membuat mereka mati seketika semuanya. Jadi matinya serentak, dalam detik yang sama semuanya mati. Miliaran orang mati semuanya. Sehingga bumi ini penuh dengan jenazah mereka. Nabi Isa AS pun menyuruh waktu itu 4 orang turun dari gunung Tur menggunakan kuda. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau saya akan ceritakan baju-baju mereka, warna-warna kuda mereka. Seakan-akan saya melihat mereka sekarang turun dari gunung Tur. Mereka adalah orang-orang mukmin yang paling baik imannya pada zaman itu. Turun mencari informasi dan menemukan ternyata bumi penuh dengan jenazahnya itu. Ya. Maka mereka pun kembali kepada Nabi Isa AS melaporkan. Nabi Isa pun berdoa agar Allah menghilangkan mereka. Maka Allah mendatangkan burung-burung yang lehernya seperti unta. Allahu a'lam bagaimana. Lalu mencengkram jenazah-jenazah tersebut lalu melemparnya ke lautan. Lalu Allah turunkan hujan yang banyak sehingga membuat bumi ini bersih dari kotoran Ya'juj dan Ma'juj. Selesailah fitnah tersebut, gitu ya. Kemudian setelah berjalan waktu, Nabi Isa AS meninggal dunia, wafat. Datanglah setelahnya tentu tanda-tanda kiamat, dan ini setelahnya urutannya masih berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan manusia pada saat Nabi Isa AS sudah meninggal mulai kembali, ada yang bimbang. Pada waktu itu sudah Islam semua ya. Karena dalam hadis tadi waktu Nabi Isa AS membunuh Dajjal, maka Nabi Isa akan menyebarkan Islam. Ya. Dan semua rumah, tidak ada lembah, tidak ada satu tempat pun yang ada manusia kecuali mereka wajib beriman. Kalau sekarang konsepnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau nanti di zaman Nabi Isa AS nggak bisa masuk Islam dengan kemuliaan, mau terima atau dipaksa. Kalau enggak dibunuh. Maka semua muka bumi jadi muslim pada saat itu. Nah tentu setelah berjalan waktu Nabi Isa AS meninggal, mulailah ada manusia-manusia yang lalai. Mulai ada yang lalai lagi kembali gitu kan. Maka Allah pada saat itu mendatangkan tanda-tanda yang lainnya. Terjadi longsor besar di 3 tempat. Dan ini tanda-tanda kiamat 4, 5, 6, 3 sekaligus. Longsor terjadi di Jazirah Arab, longsor terjadi di timur Jazirah Arab, di Asia, dan di barat Jazirah Arab, di Afrika. Yang dimaksud dengan longsor sini, terjadi amblas di muka bumi yang tidak bisa lagi ditimbun karena besarnya. Sebagai tanda-tanda kebesaran itu. Kemudian tanda-tanda kiamat yang ketujuh, ya, adalah keluarnya hewan melata. Dalam Al-Quran dikatakan dabbah. Akan keluar hewan melata. Hewan melata kemungkinan kata para ulama adalah bukan seperti manusia, tapi hewan yang bisa berbicara dengan bahasa manusia, mengingatkan agar mereka kembali ke jalan Allah. Entah hewan ini satu kah, banyak kah, Allahu a'lam. Yang jelas hewan itu akan keluar, kemudian akan mengingatkan setiap orang, dan nanti dia akan membedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Dalam beberapa riwayat dikatakan dia membawa cap, sehingga dia tahu mana yang beriman, mana yang kafir. Itu yang ke-7 tadi ya. Yang ke-8 akan keluar api dari wilayah Aden. Aden ini di Yaman. Salah satu kota besar di Yaman namanya Aden. Dan tentu di YouTube sudah ada cuplikan ya, saya pernah lihat cuplikan juga. Kalau di wilayah Aden itu memang ada beberapa titik tertentu yang sangat panas. Kalau panas sangat panas gitu. Dan penelitian ilmiahnya kemungkinan di bawah padang pasir itu ada api. Dan memang kata Nabi SAW api itu sangat besar. Sehingga pada saat Allah keluarkan nanti api tersebut seluruh dunia bisa menyaksikannya. Tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian yang ke-9 datangnya kabut. Ya. Kabut yang sangat luar biasa menutupi bumi ini. Dan orang semua menyaksikan itu. Ya. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah terbitnya matahari dari barat. Ya. Yang kata Nabi SAW, taubat terus dibuka, pintu taubat dibuka oleh Allah sampai matahari terbit dari barat. Ya. Sebagian ulama mengatakan tentu ini bumi sekarang berputar. Ya. Ada yang mengatakan matahari yang berputar, ada yang mengatakan bumi yang berputar. Intinya, kalaupun bumi yang berputar misalnya memutari matahari,
maka mungkin kalau dia berputar misalnya ke arah kanan sehingga matahari terbit dari timur, bukan mustahil nanti terbalik. Sehingga kesannya matahari terbit dari barat. Karena kan matahari begitu-begitu saja sebenarnya. Dia tidak berubah kan, cuma bumi karena dia berputar maka yang sedang tidak kena matahari jadi malam. Pas yang kena matahari jadi pagi lagi kan begitu. Seperti itulah. Maka ini kemungkinan besar dia akan berputar dengan arah yang berlawanan. Sehingga kesannya tadinya terbit di timur, sekarang terbit dari barat. Itu kurang lebih yang disebutkan tanda-tanda kiamat besar yang 10 yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi 10 tanda-tanda besar ini. Ada sebagian ulama juga mengatakan masuk dalam tanda-tanda hari kiamat dalam riwayat lain, ya, tentang dirobohkannya Ka'bah oleh seseorang yang memiliki betis yang kecil, ya, dari negeri Ethiopia. Jadi kemungkinan pada zaman itu adalah manusia sudah banyak kufur, ya, banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak beriman kecuali sedikit sekali dan sudah tidak ada lagi orang yang ke Mekah. Maka orang ini pun datang dari Afrika, dari Ethiopia, dia dengar di situ banyak harta. Maka dia pun mencabut satu persatu batu Ka'bah untuk mengambil harta dari bawahnya. Ya. Ini juga termasuk ada hadis yang menjelaskan, tapi Allahu alam dia terjadi di fase yang mana gitu ya. Ada juga hadis yang menyebutkan Allah akan meniupkan angin yang tertiup dari arah timur ke barat, ya. Atau terbalik, saya lupa subhanallah, barat atau timur. Yang jelas akan ditiupkan oleh Allah SWT dari satu sisi muka bumi ini yang akan merenggut semua nyawa orang-orang beriman. Yang akan merenggut nyawa semua orang beriman. Kata para ulama kemungkinan ini terjadi sebelum terbitnya matahari tadi dari barat. Akan merenggut nyawa semua orang beriman. Sampai kata Nabi SAW, kalaupun kalian sembunyi di dalam jantung gunung, maka niscaya angin tersebut akan merenggut nyawa kalian. Sehingga tidak tertinggal lagi di muka bumi kecuali orang-orang yang rusak, yang kufur kepada Allah, gitu kan? Maka iblis pun menjelma menjadi manusia dan berkata pada mereka, tidakkah kalian ikut kepadaku? Lalu mereka bilang, apa yang kau ajak? Maka iblis mengajak mereka kembali menyembah berhala. Padahal waktu itu mereka baik secara ekonomi, sehat secara fisik, gitu kan? Lalu kemudian kiamat terjadilah pada orang-orang itu. Jadi orang-orang beriman tidak akan melihat terjadinya kiamat yang diceritakan dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Haqqah, bintang-bintang bertabrakan segala macam. Orang-orang kafir itu, Allahu a'lam, mereka akan diperlihatkan itu. Dan di sini salah satu tanda-tanda kiamat, dan ulama mengatakan ini tanda-tanda kiamat kecil, tidak masuk dalam besar. Dalam hadis ini disebutkan, waktu Jibril berkata, beritahukan kepadaku tentang kiamat, kata Nabi SAW, yang bertanya dan yang sedang ditanya tidak lebih tahu. Maka Jibril berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau pun berkata, yaitu bila budak wanita melahirkan majikannya dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, fakir, dan mengembala kambing saling berlomba meninggikan bangunan. Jadi ada dua ciri di sini disebutkan. Ada dua tanda. Tanda pertama, budak wanita melahirkan majikannya. Ya. Budak wanita adalah harta rampasan perang atau dibeli dari pasar perbudakan. Nah, dalam Islam orang bebasin budaknya kemudian dia nikahi, gitu kan? Tapi ada orang-orang dia beli budak dia nggak bebasin, dia nggak mengatakan kamu saya bebaskan. Karena dalam Islam syaratnya untuk bebasin budak dia harus ucapin itu. Sekarang dia nggak bebasin dia nikahi, gitu kan? Maka tetaplah istrinya dalam keterbudakan. Kemudian hamil punya anak karena ayahnya tuan bukan budak, lahirlah anak juga tuan. Maka dikatakan seorang budak wanita melahirkan majikannya. Ya. Di sini dikatakan bila wanita budak melahirkan majikannya, karena anaknya sendiri, tapi anaknya orang bebas ikut ayahnya, sementara ibunya masih budak. Dan ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada dijelaskan di situ bahwasanya tiba saat nanti di mana banyak orang yang menikahi budak-budak wanita tanpa membebaskan mereka. Sehingga lahirlah anak-anaknya. Ini bukan mustahil di zaman-zaman, kata para sebagian ulama, sudah berlewat di masa-masa ekspansi Islam dulu. Banyak sekali wilayah-wilayah non-muslim yang dikuasai, sehingga mereka dalam keterbudakan lalu kemudian melahirkan anak-anak kaum muslimin. Sementara yang kedua di sini dikatakan adalah, engkau akan menyaksikan atau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, ya, fakir, dan mengembala kambing. Yang sangat miskin maksudnya. Mereka
berlumba-lumba meninggikan bangunan. Subhanallah, sebagian ulama mengatakan ini sudah terlihat sekarang. Tepatnya di Imarat, ya, di Jazirah Arab. Beberapa tahun lalu, ya, mungkin di masa-masa kemerdekaan kita, tahun 1940, 45 atau 30-an itu, ini Jazirah Arab ini masih pengembala kambing mayoritasnya. Gitu kan? Apalagi Imarat, siapa yang tidak kenal sekarang Imarat Arab, ya? Ada bahkan building-building yang tidak ada sama sekali di dunia. Tingginya, mewahnya, gitu kan. Bahkan saya lihat cuplikannya, padang pasir mereka itu di bawahnya bisa dipasang sedemikian rupa alat yang bisa membuat padang pasirnya jadi dingin, sehingga mereka tidak rasa panas dan segala macam hal. Yang jelas pernah ada cuplikan yang diambil dari salah satu raja Imarat Arab, karena Imarat ini seperti wilayah-wilayah ya, yang ada kalau tidak salah 6 atau 7 wilayah. Itu setiap wilayah punya kepala suku atau raja. Nanti mereka bergilir memimpin, seperti itulah. Nanti berputar. Nah, itu salah satu raja itu pernah diwawancarai dan ditanya, bagaimana Anda bisa menjadi raja? Bahasanya dia, 40 tahun yang lalu saja saya masih tinggal di padang pasir bersama ayah saya dan kami masih mengembala kambing. Sekarang jadi raja, ya, dan tidak ada mobil biasa di Imarat, nggak ada. Mobil mewah semua. Tidak ada mobil biasa di sini, nggak ada. Asing kalau orang lihat ada mobil biasa, walaupun pendatang belinya mobil-mobil mahal karena kayahnya, gitu kan, karena mewah sekali. Dan itu tadinya pengembala kambing semua. Makanya sabda Nabi SAW, mereka dulu telanjang kaki. Mereka mengembala kambing, tapi sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Terlihat itu. Ya. Ini berarti menandakan juga sudah terjadi. Ini tentu ijtihad sebagian ulama ya yang melihat, karena itu fakta lapangan dan sekarang sudah banyak cuplikan di YouTube disebutkan masalah itu. Kemudian itu tanda-tanda disebutkan dua. Terakhir yang kita ambil pelajarannya adalah pertanyaan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab. Dan ini penting, pertanyaan seorang pengajar atau orang yang tahu kepada orang yang tidak tahu untuk menjelaskan supaya tidak jadi syubhat. Tidak jadi sesuatu yang samar-samar. Jadi perlu kita luruskan. Ya, kasus tadi saya sebutkan misalnya pernah ada begini lalu saya luruskan. Itu perlu kita paparkan, perlu kita jelaskan. Dan tidak ada yang aib dalam masalah seperti itu. Maka di sini Nabi SAW tanya, hai Umar, karena Umar yang pada saat itu menurut Nabi SAW orang yang ada duduk di depan dan paling serius menyaksikan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Umar, hai Umar, apa kau tahu siapa tadi penanya itu? Ya. Maka Umar pun berkata, tidak tahu. Kata Nabi SAW, itu adalah Jibril yang datang mengajarkan agama kalian. Dan ini menjelaskan sesuatu yang seperti ini perlu di dalam agama kita, sehingga tidak ada sesuatu yang samar. Dan dalam Islam juga begitu. Kalau ada sesuatu yang kemungkinan bisa menyudutkan kita atau menyalahkan kita dan akhirnya penilaian orang negatif, kita harus luruskan itu. Jangan didiamkan. Jangan tunggu terjadi fitnah baru kemudian kita luruskan. Walaupun itu boleh, kalau sudah terjadi pun kita luruskan. Tapi sebaiknya tutup pintu itu. Contohnya misalnya dalam hadis sahih pernah Nabi SAW lagi itikaf di Masjid Nabawi. Kemudian beliau itikaf berarti mengikat diri 10 hari di akhir Ramadan, gitu kan? Seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Maka salah satu istri Nabi namanya Sofia radhiyallahu anha mengunjungi Nabi SAW. Bertemu dengan Nabi, dan istri boleh datangi suaminya di masjid, tapi tidak boleh ada hubungan biologis karena dianggap batal itikafnya. Maka ngobrol, bawa makanan segala macam. Pada saat mau pulang karena malam hari, Nabi SAW antar Sofia pulang. Karena zaman dulu nggak ada lampu, nggak ada penerangan gitu kan. Nabi SAW jalan. Waktu Nabi sementara pulang mau mengantar ke rumahnya, padahal rumah Sofia dengan masjid dekat sekali. Nabi SAW keluar. Jadi kalau kita petakin misalnya meja ini, kalau ini Masjid Nabawi, di sebelahnya pas itu adalah rumahnya Aisyah, di sebelahnya ada rumahnya Fatimah. Di belakang rumah Fatimah sama Aisyah ini rumah istri-istri Nabi semuanya. Jadi dekat sekali, bertetangga-tangga. Tapi subhanallah, Nabi SAW waktu jalan antar Sofia malam hari, ada 2 orang sahabat dari Ansar. Mereka dalam hadis ini dikatakan mempercepat langkahnya. Kemungkinan mereka ingin tahu perempuan siapa bersama Nabi ini. Gitu kan? Seperti itulah. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan sangka buruk. Yang jelas kata Nabi SAW, ala rizkikuma. Pelan-pelan ada jalan kalian.
Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini adalah Sofiyah binti Huyai. Ini istriku. Jadi sebelum ada orang yang nilai negatif, Nabi sudah tutup pintu fitnahnya. Ya. Langsung di-cut. Begini loh tadi. Kalau kita tahu ada orang lihat, kita jelasin. Jangan biarin, udahlah dia mau nilai apa terserah. Enggak. Maka harusnya diingatkan. Ya. Ada begini, jadi clear pada saat itu ya. Lalu sebentar, keduanya bilang begini. Sahabat dua itu orang bilang, Maha suci Allah ya Rasulullah. Maksudnya nggak mungkin kami sangka buruk. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah, syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Nggak bisa. Kalian susah luput dari situ. Maka lebih baik saya tutup dari awal. Jelas gitu. Kita lagi telepon sama orang, kemudian kita lagi di teman-teman banyak untuk meeting misalnya ya. Kita keluar sebentar, lagi telepon. Mungkin mereka bertanya-tanya, telepon siapa nih? Misal. Kita masuk, tadi saya bicara sama istri saya. Selesai. Gak usah kita ceritakan apa. Tadi istri saya telepon, oh tadi anak saya telepon. Clear, selesai. Nggak ada tebak-tebak lagi. Karena kalau kita buka pintu itu orang akan tebak-tebak. Gitu. Kalau ada seseorang yang kita lihat melihat kita, kita jelasin. Ya. Mungkin subhanallah, satu waktu ada orang jatuh, ditabrak atau apa dia lagi jalan, dalam kondisi dia tidak sadar atau sakit kakinya, misal anggap dia perempuan, nggak ada orang di jalan situ, ada satu laki-laki bantu dia angkat di mobilnya untuk bawa ke rumah sakit. Dia lagi jalan, ada tetangganya lihat, nggak ada salahnya dia bilang sebentar berhenti dulu. Tadi saya ditabrak, maka bapak ini membantu saya. Clear. Lewat malah dada-dada, tunggulah fitnah, gitu ya. Malah jadi masalah. Dan subhanallah syaitan paling suka nyebarin fitnah. Luar biasa, karena fitnah itu merusak hubungan keduanya, merusak keimanannya, mendatangkan dosa besar, banyak pintunya. Makanya tutup pintu fitnah itu, jangan ada fitnah. Clearkan semuanya, gitu kan. Tentu kita juga tidak butuh merincikan apa-apa, tidak perlu. Kecuali memang dasarnya haknya orang, ya. Kita temukan misalnya dompet, kita temukan itu hak orang. Pada saat orang itu datang dan kita kembalikan, kita boleh mengatakan saya temukan ini di tempat ini dan kondisinya seperti ini, silakan dicek. Itu lain. Tapi kalau tadi cuma sekedar terima telepon atau apa, kita cukup mengatakan tadi istri saya yang telepon, tadi anak saya yang telepon, tadi suami saya yang telepon. Udah selesai. Dan jadi clear, orang tahu oh, itu apa tadi kita lakukan. Seperti itulah. Ini juga diambil daripada potongan tadi, menjelaskan. Nabi SAW jelaskan, yang datang tadi Jibril. Kalau Nabi nggak jelasin, sahabat terus bertanya, siapa orang ini? Nggak ada tanda-tanda safar, bajunya bersih, rambutnya rapi. Bertanya dengan Nabi, kemudian dia membenarkan. Maka tadi dipotong dibilang, kan unik. Orang kalau bertanya berarti tidak tahu. Orang kalau benarkan berarti tahu. Sekarang kita tanya anak kita, berapa rukun Islam? Nah, 5. Nah, kamu benar. Berarti kan kita tahu rukun Islam. Kita hanya untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Di sini Jibril bertanya sambil membenarkan bagaimana mempertemukan keduanya. Berarti Jibril tahu hukumnya. Makanya perlu dijelaskan. Dan kalau Nabi SAW tidak jelaskan, maka akan terbuka pintu lain. Orang-orang akan sering banyak bertanya walaupun sudah tahu. Padahal sebenarnya kata para ulama, orang kalau sudah tahu tidak usah bertanya. Apalagi dasarnya orang untuk mengetes orang lain. Ya. Yang saya biasa bilang di majelis saya kalau tanya, jangan ngetes saya. Sudah gitu sengaja sebarin pertanyaan yang munculin fitnah, sebarin. Nah ini nih, fatwa yang tidak benar. Dan seterusnya. Allahu a'lam.